Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya kemarin kelewat ya untuk yang recording. Jadi ini nanti teman-teman coba lihat ya. Ini sebenarnya pertemuan 11 ini sesi apa ya? Sesi ngerjain latihan terakhir sebetulnya ya. Selanjutnya itu tinggal konsultasi-konsultasi aja terkait tugas ya, sambil sama ngecek yang balancing ya, atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh juga kita bahas ya. Tapi mestinya setelah pertemuan ini itu yang teman-teman dapatkan itu udah komplit lah ya, sudah selesai si bis dari awal sampai akhir. Nah sebelumnya kan teman-teman sudah menyelesaikan sampai balance neraca ya, neraca balance, terus rasionya selesai gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah lengkap ya secara financial modeling ya, ini sudah beres. Cuma berikutnya kita akan membuat ini tampilannya lebih oke gitu ya. Jadi tidak sekedar perhitungan tapi juga tampilan gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat gitu ya, financial modeling yang rapi itu kan dia dibagi ke banyak sheet gitu kan ya. Jadi bukan cuma satu sheet panjang begini ya, tapi dibagi banyak sheet sehingga orang kalau melihatnya gampang ya. Misalkan sheet investasi sendiri, terus sheet pendanaan sendiri, sheet operasional sendiri ya, sheet revenue, sheet cost. Nah itu dibagi-bagi, dipecah-pecah. Gitu. Nah ini juga yang akan kita coba lakukan ya. Jadi yang sepanjang ini nanti mau kita pecah-pecah ya, mau kita pecah-pecah untuk ke beberapa sheet gitu ya. Nah, kita akan ada dua cara untuk melakukan hal itu ya, teman-teman sekalian. Kita akan pakai coba dua-duanya ya, dua-duanya. Misalkan kita akan bikin di sini sheet investasi ya. Oke, ini ya. Jadi ini mau kita taruh sana gitu. Oke ya, sheet investasi. Nah, sama satunya praop deh ya, praop. Caranya adalah ya, ini pakai cara standar dulu ya, standar yang diajarkan di mata kuliah ini. Caranya adalah sheet yang mau kita pindah, ini kita copy dulu ke sana. Jadi satu set ini kita copy ke sana. Copy biasa ya. Sini ya, copy ke sini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja lebar ini sama ini. Oke, ini juga kita sesuaikan dikit. Nah, di sini ada, terus di sini kan juga ada ya. Nah, terus gimana? Padahal kita mau di sini ngisinya, gitu ya. Ngisinya kan di sini. Kita lihat investasi kita isi di sini ya. Bisa isi. Nah, cara pertama ini dia tujuannya adalah tetap menjadikan sheet ini itu sheet utama acuan untuk ngitung ya. Jadi ngitung-ngitung semua di sini. Pengennya begitu. Jadi ini kayak satu mesin khusus untuk ngolah semuanya. Yaitu metode pertama. Sehingga yang di sini itu kita pengennya untuk input dan tampilan aja. Sehingga setelah ini kita copy ke sini, teman-teman sekalian, dan kita pengen inputnya di sini, tapi prosesnya tetap di angka ini, maka selanjutnya adalah ini kita linkkan ke sana. Jadi ini yang di mesin ini ya, kita anggap mesin ini, kita sama dengankan dengan input yang ada di investasi. Nah, ya, ya terus ini kita copy, kita paste formula. Nah, gitu. Ini juga kita paste formula.
ya. Nah, jadi ini sekarang teman-teman lihat ini ngambilnya dari depan. Ngambilnya ke depan. Tapi yang di sini nggak berubah, maksudnya secara perhitungan ini ngeling-ngeling semua, gitu ya. Jadi tadi seolah ini adalah mesin untuk ngitungin semuanya, ya. Ini mesin untuk ngitung semuanya, gitu ya, kelihatan ya. Ini mesinnya. Oke, seperti ini. Nah, misalnya nih, kita mau nampilin sheet ini di sana, ya. Jadi eh, di sheet ini setelah input gitu ya, mungkin nggak ke bawahnya nggak perlu juga semua kali ya, nggak perlu semua ini kita masukin, kan selected aja yang penting-penting gitu ya. Misalnya nextnya kita mau masukin langsung totalnya. Nah, totalnya itu berarti yang mana nih? Yang ini. Ya, totalnya kan yang ini. Tabel ini. Ya udah kita copy aja. Kita copy ke sana. Nah, gini ya. Kita copy seperti ini. Kita ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ngaco nggak apa-apa nih. Ini ngaco biarin ya. Ini ngaco nggak apa-apa. Kita ganti 8 boleh. Oke, ini masih nggak urut ya. Ini biarin dulu pokoknya. Nah, ini kita gedein dikit biar rapi. Nah, intinya adalah kan tadi teman-teman input di sini, terus diproses di angka sini ya. Di angka ini dikalkulate sehingga keluar output ini kan gitu ya. Keluar output ini. Nah, maka dibalik teman-teman ya. Maka dibalik. Jadi ya, yang di sini sebagai output kita ambil dari sana. Nah, jadi ini teman-teman sama dengan kan yang di sana. Nah, ini ya, sama dengan ini ya. Oke, ini kita copy formula. Nah, ini sampai sini ya. Nah, ya kita copy formula. Nah, seperti ini. Ya kan, isinya sama ya, teman-teman. Kita copy formula. Jadi juga kita tinggal copy formula ya, teman-teman. Oke, ini juga bisa kita copy. Dari ini pinjamannya. Ini pokoknya yang output itu kita copy formula. Oke, satu lagi ini ya. Ini juga copy formula. Ini copy formula. Nah, sementara ini kan input. Input kan pengennya kita nginputnya di sini ya, teman-teman. Nah, berarti dibalik. Biar ini jalan semua, sekarang angka ini kita copy dari sana. Kita linkkan ke sana. Ambil inputnya dari sini. Nah, seperti ini. Ini juga kita copy ke sini. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh menyajikannya. Jadi, sehingga nah ini udah ngeling semua nih. Kalau ini kita ganti 80, dia gerak gitu ya, kelihatan gerak. Ini ganti 20 misalkan kelihatan gerak. Tapi secara proses sebenarnya ini nggak ngitung langsung di sini gitu ya. Tapi apa? Input ini masuk dulu ke sini,
diproses, dihitung di sini, baru angka ini keluar ke sini, gitu. Jadi metode ini memang agak ribet ya, agak muter-muter. Tapi keuntungannya adalah teman-teman punya satu sheet yang runut di sini. Jadi selama teman-teman ininya oke ya, nggak ada masalah. Sheet-sheet yang lain ini cuma untuk input dan tampilan aja, bukan mesin untuk ngitung. Mesinnya tetap jadi satu di sini. Nah itu standar apa ya? Standar yang dipakai ya di sini Pak Zalmi, rahimahullah dulu ya. Itu seperti itu karena beliau memang rapi dan itu untuk ngecek itu lebih gampang karena ya tadi dia terpusat di sini pokoknya semua rumus-rumus di sini ya. Oke ya, jadi sheet-sheet ini cuma untuk apa tadi? Untuk input. Jadi inputnya ini dikesanain ya, ini diambil ke sana, terus outputnya ini ngambil ke sana gitu ya. Jadi bolak-balik. Input masuk ke angka, diproses di angka, outputnya ditarik ke sini. Nah itu uh, metode pertama ya. Misalkan kita mau pra-op juga nih, kita mau nampilin pra-op. Sama, pra-opnya kita mana tadi pra-op, kita copy. Nah, ini ya pra-op seperti ini. Ini kita copy tabelnya, kan seperti ini ya. Nah, ini. Terus kita paste di sini, gitu ya. Terus ini kan ngaco nih, ininya ngaco. Nah, nah, sama kayak tadi, yang output kita ambil dari sana, yang input kita linkkan ke sana. Gitu. Jadi ini output nggak jelas nih biarin dulu. Yang penting apa? Input ini kita linkkan ke sana. Jadi yang di sini ini kita sama dengan kan ini. Oke, kita copy ke sini. Nah, sekarang yang output, nah ini kita linkkan ke sana. Kita ngambil dari sana. Nah, gini ya. Semua kita bisa paste formula. Nah, ya, jadi ini ngambil dari sana. Jadi ngitungnya di sana. Gitu. Ya, oke. Nah, itu metode pertama ya. Jadi ini metodenya guru kita ya, Pak Zalmi rahimahullah. Jadi ya tetap kita ajarkan. Meskipun kalau saya sendiri terus terang merasa ribet pakai ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang memang stylenya kayak beliau kayak gini ya boleh aja ya. Jadi lebih rapi, lebih tertib gitu ya, dan lebih mudah karena mesinnya jadi satu di sini. Mesin perhitungannya jadi satu di sini. Nah, cara kedua itu begini teman-teman. Kita langsung ya. Jadi ini langsung kita pecah-pecah tanpa ada mesin satu sheet sendiri begini. Jadi setelah kita bikin semua begini ya, ini benar-benar kita pecah-pecah. Misalkan tadi kan kita lanjutin ya, sekarang lain-lain. Saya mau lain-lainnya di sheet ini, harta lain-lain. Ini ya. Ini sebetulnya lebih cepat ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngambil satu tabel dan tetap ngeling sama yang lain, itu ini tinggal di cut paste ya. Jadi di cut
Ya. Kalau perlu satu ini juga boleh, satu ini di-cut. Lalu di-paste ya, di-cut terus paste ke sini. Nah, kalau cut paste ini sebetulnya lebih cepat ya, lebih cepat karena linknya semua nggak terganggu ya. Jadi kalau ini ngelink ke tabel lain di sini ya dan seterusnya di laba rugi atau apa, dia akan tetap ngelink ke situ. Dia akan ngelink ke sini. Ya, jadi kelemahannya metode yang kedua ini lebih apa ya? Enaknya kan tadi lebih cepat ya. Kita nggak perlu bolak-balik. Ini link ke sana, sana link ke sini ya nggak usah. Lebih cepat. Tapi kelemahannya jadinya kita nggak punya satu mesin perhitungan ya. Jadi kalau kita mau mereview atau mengoreksi perhitungan ya kita harus berpindah-pindah antar sheet gitu ya. Misalkan kita bikin lagi yang mana ini proyeksi penjualan. Nah ini ya proyeksi penjualan. Ya, kita bikin sheet proyeksi penjualan pro penjualan ini ya. Nah ini juga tinggal cut aja. Jadi tabel ini kita cut, kita cut di sini. Seperti ini dan ini lagi-lagi ini sudah ngelink semua. Jadi ketika kita pakai cut itu linknya akan termaintain ya teman-teman. Linknya akan termaintain. Tapi ya itu ya kalau nanti ada masalah nyari nyari balance nggak balance ya. Nah itu eh, jadi agak ribet gitu ya karena ngeceknya per sheet gitu ya. Kalau di sini kan kalau semua masih ada di sini kan ngeceknya tinggal naik turun. Itu aja ya. Metode kedua lebih cepat tapi ya itu kelemahannya kalau ada masalah teman-teman ngeceknya jadi apa ya? Jadi ribet gitu. Oke, nah, berdasarkan proyeksi kebutuhan bahan tadi ya, misalkan mau kita taruh di penjualan dan kebutuhan bahan yaitu tinggal atau kita bikin sheet baru lah. Perubahan gitu ya. Ini cepat perubahan. Ya, jadi sama di cut paste aja. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kita blok. Nah, kalau kita mau masukin ini ya kita taruh sampai sini. Nah, ini kita cut, kita paste ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ya, cut paste ya. Ingat ya teman-teman, cut paste. Nah, ini udah aman lah ya. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pisahkan per ini ya, pisahkan per apa ya? Per tabel ya atau perkumpulan tabel yang mirip jadiin satu sheet, kasih judul, kasih nama. Nah, ini biasanya saya kenapa ngepaste-nya nggak di satu ya? Karena yang atas ini biasanya saya buat ngasih judul, bahkan dua sih. Biasanya saya sediakan dua, saya sendiri saya sisipkan dua untuk ngasih judul dan ngasih tombol ya, tombol-tombol. Nah, ini juga kita tambahin satu. Nah, ini juga kita tambahin satu. Nah, ini teman-teman terserah ya mau metode yang pertama atau metode yang kedua, saya sendiri nggak ada masalah. Yang teman-teman nyaman aja. Bahkan kalau saya sendiri karena sudah terbiasa bikin langsung
langsung bikinnya langsung persit ya. Jadi nggak bikin dulu satu ini terus di cut paste ya. Tapi kalau nanti teman-teman juga ngerasain ya, kalau udah terbiasa mungkin bisa langsung bikin itu per sheet seperti ini ya. Tapi kalau untuk awalan sih enaknya teman-teman satu ini dulu ya. Terus nanti tinggal tadi ya dipisahinnya boleh pakai metode pertama yang kayak begini ya, link input dan output ya, inputnya dulu di link ke belakang, dari mesin di link ke sini, atau metode yang kedua ya, langsung cut paste seperti ini. Nah berikutnya teman-teman, terus kalau sudah begini terus gimana? Nah kalau sudah begini biasanya kita punya nih sheet navigasi ya, kayak daftar isi gitu ya, daftar isi gitu ya, misalkan seperti ini daftar isi. Nah di sini kita masukin tuh yang sudah kita bikin tadi. Misalkan satu, tadi kita bikin apa? Saya gedein dikit ya. Saya senang grid line-nya saya hilangin lebih rapi aja. Satu apa? Tadi satu investasi, kan gini ya. Investasi. Dua, itu kita punya biaya praop. Tiga, kita punya harta lain-lain. Empat, kita punya proyeksi penjualan dalam unit misalnya. Lima, kita punya proyeksi penggunaan bahan. Seperti ini ya, dan seterusnya. Nah ini kita kasih link teman-teman. Jadi ini akan kita linkkan ke masing-masing ini. Ya, jadi di sini kita klik kanan, kita kasih hyperlink, ya, kita taruh place in this document, kita klik investasi, terus kita klik OK. Lalu biaya praop juga kita hyperlink ke biaya praop. Ya. Lalu harta lain-lain sama hyperlink ke harta lain-lain. Proyeksi penjualan kita hyperlink. Terus mana ini proyeksi penjualan. Ya. Proyeksi bahan hyperlink. Nah kita klik di sini ya OK. Atau klik 2 kali juga bisa. Nah, sehingga kita punya seperti ini. Kalau kita mau ke investasi kita klik tinggal investasi. Nah nanti muncul di sini kan gitu. Nah biasanya untuk balik lagi ke daftar isi saya kasih nih di sini kayak home gitu ya, teman-teman bisa cari gambar rumah atau bikin tulisan ya, di sini home boleh, atau bentuk kotak juga boleh kalau mau fleksibel ya. Jadi bentuknya kotak begini juga boleh. Kotak kita kasih nama home misalnya. Ya, kotak begini kita kasih nama oke, home atau daftar isi gitu ya. Seperti ini. Nah, gini kan ya. Terus ini kita kasih hyperlink ke depan. Hyperlink kita linkkan ke daftar isi gitu teman-teman ya. Jadi balik, nah balik terus kayak lo mau investasi ke sini. Nah, ini kita copy ke semua sheet ya, biaya praop sini ya. Tadi berapa sih kolom G ya. Nah sini ke sini kita taruh sini misalnya, atau ini karena dikit ke sini deh biar cukup ya. Nah, ini kita taruh sini. Oh, ini kita taruh sini. Oh, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian. Sehingga tadi ini udah jalan nih kalau udah gini. Home ke sini, kita ke harta lain-lain,
kita klik home, balik lagi. Di sini kita klik home, balik lagi. Ini gede ini biar cakup semua. Nah, ini ya. Nah, kita home, balik lagi. Nah, ini navigasinya seperti ini. Ya. Nah, terus ini semua teman-teman bikin sampai terakhir misalkan ya ada link yang kelayakan ya NPWIRR gitu ya. Mana yang terakhir? Jadi teman-teman bayangin nanti ada sheet cash flow, sheet neraca, sheet laba rugi, sheet kelayakan atau isinya NPWIRR dan seterusnya gitu ya. Mana NPWIRR mana ya? Nah, NPWIRR atau cost of capital, nah, boleh juga. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini bisa satu satu sheet sendiri nih ya, satu tabel ini bisa satu sheet sendiri. Gitu. Oh iya, enaknya lagi kalau metode pertama ya teman-teman. Kalau metode kedua kan semuanya harus di copy paste ya, kan nggak lucu. Maksudnya nggak lucu. Ini ada di sini, tapi sebagian ngitung di sini ya, nggak lucu. Jadi yang metode kedua salah satu ininya berarti dia harus semua dipisah ya, jangan nanggung. Kalau pakai metode pertama lebih agak enak ya teman-teman. Metode pertama yang ini tadi ya, yang ini ngeling ke dalam sana ya, terus outputnya ngeling ke sini agak enak. Agak enaknya begini, kan ini banyak banget tabelnya ya. Teman-teman bisa memilih untuk tidak menampilkan semua tabel gitu. Jadi misalkan tabel ini tabel penting nih, makanya saya taruh sini gitu ya, tabel ini sebagai input. Lalu sebagai outputnya adalah tabel ini, karena ini penting untuk dilihat gitu ya. Tapi tabel yang atasnya ini tadi, yang gambar-gambar ini kayaknya nggak begitu penting nih. Jadi tetap kita taruh di dalam, di mesin. Nah ini ya, tabel yang ini. Nah ini nggak begitu penting untuk tampilin, jadi nggak kita tampilin. Nah itu teman-teman agak bisa selektif begitu. Nggak semua sheet, nggak semua table ditampilin begini. Hanya penting-penting aja bisa teman-teman seleksi. Tapi kalau pakai metode kedua ini nggak lucu ya. Sebagian tabel ada, tapi tabel yang lainnya di sini jadi lucu ya bolak-balik, nggak rapi. Ya, nah, itu juga salah satu nanti alasan teman-teman mau pakai metode satu atau metode dua terserah ya. Metode satu tadi teman-teman bisa selektif aja, nggak semua tabel ditampilin. Jadi, tetap rapi ya. Oke teman-teman, kurang lebih eh, begitu ya. Dan ini terserah nih sesuai kreativitas teman-teman sekalian nih. Ininya mau bentuk begini atau ininya mau bentuknya misalkan dibentuk pohon terus ada gambar investasi gitu ya. Pakai kotak-kotak juga bisa ya. Karena kotak, gambar semuanya bisa ditempelin hyperlink ya, teman-teman. Semua bisa ditempel hyperlink. Ya, jadi boleh aja ini mau dibikin daftar begini atau mau dibikin flowchart investasi terus panah biaya praop terus panah misalkan boleh ya atau kayak pohon dibikin kayak pohon boleh investasi misalkan akarnya gitu ya investasi terus ada praop terus dahannya ada apa gitu ya buahnya misalkan revenue dan seterusnya diatur aja ya diatur aja itu kreativitas masing-masing. Nah tadi nah ini ya sheet investasi. Nah, ini tadi investasi. Nah, judulnya kita taruh sini, terus digedein, terus ya tadi saya biasanya eh, ini saya kasih space 2, ini terus saya freeze paint ya. Jadi seringkali ini saya freeze paint gitu ya, freeze paint. Nah, supaya apa? Supaya kalau saya lihat ke bawah ya, ini atas tetap kelihatan. Jadi saya bisa nempelin tombol-tombol apapun. Kayak ini tombol home-nya juga masih bisa kita klik. Ya. Kalau
tabelnya kecil mungkin nggak usah di free span ya. Tapi kayak tabel yang gede begini, kan suatu ketika saya perlu lihat ke bawah nih. Nah, biar atasnya tetap kelihatan, nah ini wajib free span kalau ini ya. Proyeksi kebutuhan bahan ini ya, yang kayak kayak begini tuh. Nah, ini saya free span ya yang begini. Jadi kalau saya ngelihat ke bawah, menu yang atas tetap ada. Kok headingnya salah. Menu yang atas tetap kelihatan. Nah, ini saya lihat ke bawah, ngisi ke bawah, menu yang atas tetap kelihatan. Jadi saya bisa klik ini balik ke home, terus ke tempat yang lain. Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman sekalian. Eh, karena habis ini sesi sesi apa ya? Sesi konsultasi ya. Saya ngecek kerjaan teman-teman, teman-teman mau nanya ya, dan seterusnya. Habis ini saya bikin WA group ya, teman-teman. WA group untuk saling ngecek ya, karena ini juga waktu kuliahnya udah terbatas ya. Jadi WA group ya, nanti teman-teman bisa update ini kapan aja atau nanya kapan aja ya. Mohon maaf karena kemarin eh, kayak saya sempat nggak masuk ya, jadi kita ke skip 1 apa 2 minggu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti di WA group aja ya, nanti di ini ditanyakannya ya, nanti saya akan balas di situ juga ya. Kalau memang perlu jawaban panjang sehingga perlu penjelasan seperti video ini, ya nanti saya bikin lagi rekamannya ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Ya, ini filenya juga nanti saya kirim melalui asisten ya. Terima kasih perhatiannya. Ya, silakan diteruskan teman-teman. Ini untuk untuk soal latihan yang ini ya, yang bareng-bareng. Ini teman-teman, ini coba-coba aja ya untuk latihan. Jadi ini nggak usah semua semua tabel dibagusin, nggak usah ya. Untuk ngetes saja. Tapi untuk yang tugas ya, untuk yang tugas nanti teman-teman bagusin kalau bisa full ya, sampai terakhir ada neraca, laba rugi gitu ya, ada kelayakan. Itu semua ada menunya, tapi itu dikerjakannya nanti aja setelah ujian. Setelah semua ujian beres ya. Nah, habis teman-teman latihan ini, kalau udah bisa disimpan dulu, teman-teman fokus untuk yang tugas diberesin sampai satu sheet ini aja sampai balance. Itu dulu. Itu untuk bahan ujian ya. Syarat ujian teman-teman tugasnya balance dulu. Untuk bagusin seperti ini dikasih macam-macam begini itu nanti ya untuk file terakhir. Dan teman-teman semangat ya, karena ini nanti kalau bagus itu file latihan teman-teman package ya, di burn misalkan di CD ya, itu nanti teman-teman lulus itu masuk ke CV teman-teman ya. Tunjukin teman-teman bisa bikin ini, kirim ya. Itu juga salah satu nilai tambah ya. Karena terus terang banyak sebetulnya ya, enggak ya, beberapa lah ya, beberapa teman-teman dari sekuritas, dari advisory itu juga beberapa kali minta saya tuh yang jago bikin financial modeling gitu ya. Insya Allah kepake yang seperti seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman sekalian ya. Sekali lagi mohon maaf karena jadi melalui rekaman ya. Tapi nanti kita tetap keep in touch di WA group ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nanti saya akan coba bahas. Oke, itu aja. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.